Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak akan membahas mengenai tryout untuk soal matematika tingkat SMK. Jadi dimulai dari soal nomor 1. Di sini pembahasannya mengenai matriks. Ya, di sini ada matriks. Baik, diketahui matriks P yang ini, kemudian Q-nya ini. Jika B sama dengan Q transpose, maka nilai dari 2X 3Y berapa? Jadi kita harus tahu dulu nilai X-nya berapa, kemudian nilai Y-nya berapa. Kita bisa dapat dari sini ya. P berarti 3X min 4, kemudian Y tambah 2X, 6 min 5. Nah, ini sebagai matriks P sama dengan kita harus tahu Q transpose. Di sini kan matriks Q. Nah, transpose itu merubah baris ya jadi kolom. Oke, baris 1 berarti berubahnya nanti kalau Q transpose sama dengan 56 jadi kolom. Baris 2 jadi kolom kedua. Nah, kita tulis di sini 54 6 min 5. Kalau sudah ada tanda sama dengan berarti sama. Kita lihat aja dari bawah, 6 sama dengan 6 ya, berarti sudah sama. Min 5 sama dengan min 5. Jadi kita bisa mencari X dari sini. Nah, ini ya, sama dengan seperti ini. Jadi 3X min 4 sama dengan 5. Nah, ini kita pindah ruaskan, 5 ditambah 4. Kemudian X sama dengan 9 ini. Nah, 3-nya pindah menjadi pembagian karena perkalian tadinya. Jadi 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian Y-nya. Kita sudah dapat nilai X-nya 3. Kemudian lanjut ke nilai Y plus 2X sama dengan 4. Nah, ini gabungannya ke sini ya. Kemudian Y ditambah X-nya sudah dapat, berarti 2 dalam kurung 3, 4. Y tambah 2 kali 3, 6 sama dengan 4. Y sama dengan 4. 6 pindah ke kanan jadinya min. Min 6 ya. Jadi Y sama dengan min 2. Kita sudah dapat nilai Y-nya, kita sudah dapat nilai X-nya. Maka kita tinggal substitusikan untuk mencari. Nah, ini yang kita cari. Berarti 2X tambah 2X dikurang 3Y itu sama dengan 2, X-nya 3, Y-nya min 2. Berarti 6 dikurang min 6. Min sama min jadinya plus. Jadi 6 tambah 6 sama dengan 12. Jawabannya ya. Kita lanjut di soal nomor 2, masih matriks ya. Di sini masih matriks. Jadi A tambah B kurang C, berarti matriks A ditambah matriks B kurang matriks C. Ini dulu ya, kita tambahkan A tambah B dulu, dikurang C juga langsung nggak apa-apa. Jadi yang ini ditambah ini ya kan, A tambah B kan, kemudian nah dikurang sama ini, jadinya dalam matriks di sini yang hasil ini ya, berarti min 8 tambah min 2 dikurang 6. Kemudian ini 5, kemudian min 3 sama 3. Jadi ini 5 ditambah min 3, kemudian dikurang 3. Oke, selanjutnya tinggal yang bawah, 1 tambah 4, kemudian dikurang min 4. Nah, tulisnya seperti ini. Selanjutnya 3 tambah 5, kemudian dikurang min 8. Kalau sudah, tinggal kita min 8 tambah min 2, jadi utang 8 ditambah utang lagi 2, jadinya min 10, utang 10 utang 6 jadinya min 16. Selesai. 5 plus sama min jadinya min 5 kurang 3 jadinya 2. 2 kurang 3 berarti uangnya 2, utangnya 3 nih, sisa utang 1. Ini clear, sudah selesai. 1 tambah 4, 5 min sama min jadinya plus 9. Yang ini 8 min sama min jadinya plus, yang ini 16. Jadi jawabannya mana nih? Yang E. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu kita mencari ada 2 persamaan.
Ini yang pertama, yang ini yang kedua. Kita mencari 5x tambah 2y. Nah, berarti kita harus tahu x-nya berapa, y-nya berapa. Kita pakai cara substitusi dan eliminasi. Sama dengan 11. Kemudian yang ini kita bisa rubah menjadi y sama dengan 7 dikurang 2x. Boleh ya ini ya. Jadi 2x-nya pindah ke kanan, maka hasilnya negatif 2x. Kita substitusikan ke persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2. Jadi substitusi persamaan 1 ke 2. Berarti x ditambah, nah setiap y kita ganti menjadi 7 min 2x sama dengan berapa di sini? 11. Nah, ini dapatnya tadi dari persamaan ke 1. Y-nya kita ganti menjadi 7 min 2x ya. Kemudian ini bisa x dikurang 2x berarti min x sama dengan 7-nya pindah ke kanan. 11 dikurang 7. Tadinya positif jadi negatif. Berarti ini kita pindah ya. Jadinya dan dulu deh. Tetap gini dulu, min x sama dengan 11 kurang 7 berapa? 4. Jadi x sama dengan min 4. Nah, seperti ini kita sudah dapat nilai x-nya min 4. Kemudian kita substitusikan di sini. X tambah y sama dengan 11. Setiap x kita ganti jadi min 4. Berarti min 4 tambah y sama dengan 11. Y sama dengan 11 ditambah 5. Berarti y sama dengan 16. Ya. Y sama dengan 16. Berarti tinggal kita masukkan sini saja. 5x tambah 2y. X-nya itu, oh kok ini 4 ya. Jadi 15. Nah, 5, x-nya itu min 4 ditambah 2, y-nya itu 15. Berarti di sini min 20 ditambah 30, berarti potong 20, uangnya 30 jadinya 10. Jawabannya A. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Soal nomor 4 ini masuk ke dalam eksponen. Nah, kalau seperti ini, kita kalikan dulu saja nih pangkat yang di luar. Ini pakai A pangkat M, pangkat N. Maka A pangkat M-nya, pangkatnya dikali. Ini juga sama, tinggal dikalikan saja ke pangkat-pangkatnya. Nah, jadinya dapatlah A pangkat 15, C pangkat min 3, D pangkat 6. Jadi dikalikan ya. Yang di bawah juga sama, bukan dikalikan dengan ini, tapi yang ini. Berarti B pangkat 4, C pangkat setengah kali 2. Setengah kali 2 itu 1. Coret sama dengan 1. Atau setengah kali 2. 2 kali 1 itu 2 per 2. Nah, 2 bagi 2 sama dengan 1. Sama ya. Kita lanjut. Berarti C-nya pangkat 1 tidak usah ditulis. Nah, sekarang tidak boleh ada yang negatif. Berarti A15, D pangkat 6. Yang negatif ini pindah ke bawah saja supaya jadi positif. C pangkat 1, kemudian dikali C pangkat 3. Nah, sama-sama punya C. Berarti A pangkat 15, D pangkat 6, B pangkat 4, C 1 tambah 3. Kalau dikali, ini pakai rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N. Maka A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikali, pangkatnya tinggal di jumlah. Nah, ini kan 1 ditambah 3. Jadinya A pangkat 15, D pangkat 6 per B pangkat 4, C pangkat 4. Kita lihat yang mana nih? Ya, yang ini ya. Oke, selesai soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 kita masuk ke dalam rasionalkan ya untuk akar. Jadi di sini 15 per akar 8 dikurang akar 3. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal dikalikan dengan akar sekawannya. Akar 8 ditambah akar 3. Jadi kalau min jadinya plus. Di sini akar 8 tambah akar 3. Sebaliknya kalau di sini plus, di sini jadinya min. Angkanya sama.
ya. Tinggal dikalikan, berarti 15 kali yang ini tinggal 15 dalam kurung akar 8 plus akar 3, seperti ini saja boleh, atau mau langsung dikalikan juga boleh satu-satu. 15 kali akar 8, 15 kali akar 3 boleh. Nah yang bawah gimana Pak? Yang bawah tinggal seperti ini aja, depan kali depan, akar 8 kali akar 8 itu 8. Ingat ya notnya. Jadi setiap akar jika dikali dengan akar yang sama, maka jawabannya angka itu sendiri. Jadi misalkan akar 7 kali akar 7 ya 7. Kok bisa 7? Ya kan ini tadinya akar 49. Akar 49 dapat 7. Nah, efisiensi waktu menghitung saja sebenarnya sih. Akar 6 kali akar 6 berarti 6 ya. Kemudian setelah itu yang ini ya, min kali plus jadinya min. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Oke, setelah itu bagaimana lagi selanjutnya? Selanjutnya tinggal kita operasikan. Yang ini tetap 15 akar 8 tambah akar 3 per 8 kurang 3 itu 5. Ini bisa dicoret, sisa 1, ini sisa 3. 3 kali akar 8 berarti 3 akar 8. 3 kali akar 3 berarti plus 3 akar 3. Jadi jawaban ini ya, yang C. Nah, oke. Kita lanjut di soal nomor 6. Soal nomor 6. Kalau ada logaritma gini gimana Pak? Nah, 4 log tidak ada angkanya, berarti kemudian dikalikan dengan 3 log 81, kemudian 2 log, kalau tidak ada angkanya itu 10, basisnya ya 5 log 25. Jadi ini tetap ditulis 4 log. Nah ini kita sederhanakan, jadinya 3 log ya. 81 itu berapa? 3 pangkat 3 pangkat 4 ya, jadi 81. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 kali 9 sama dengan 81. Kemudian dikurang 2 log 5 log. Nah ini bisa kita 5 pangkat 2, sama saja ya. Jadi matematika itu kalian boleh merubah soal tapi tidak boleh merubah nilainya. Contoh kayak 81 ini bisa kita rubah jadi 3 pangkat 4, tapi tidak merubah nilainya, sama gitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 4 log, 4-nya ke depan seperti ini. Kemudian 3 log 3 dikurang 2 log. Nah, 2-nya ke depan 2, kemudian 5 log 5. Ya. Ini hasilnya 3 log 3 itu 1. Jadi kalau ada pangkat log dengan basis yang sama, nilainya 1 ya. Jadi di sini nilainya 1, ini nilainya 1, dikurang ini juga 1, yang ini juga 1. Dikali kan, 1 kali 1 1, dikurang 1 kali 1 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut soal nomor 7. Determinan matriks. Kalau determinan seperti ini tinggal, nah kita kalikan saja. Jadi yang ini, yang tanda pink, berarti di sini untuk determinan 12 dikali min 3 dikurang, nah baru kita kalikan dengan tanda yang biru ini. Nah kali silang, berarti berapa di situ? 6 kali 5 berarti sama dengan, kita sudah dapat 12 kali min 3 berarti min 36 dikurang 6 kali 5 30. Berarti min sama min kan hasilnya pasti min ya, karena utang sama utang. 36 sama 30 berarti 66. Jawabannya min 66. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini permodelan, model matematika. Jadi di sini seorang pedagang buah mempunyai gerobak yang dapat menampung 50 kg buah. Nah, apa aja?
ternyata buahnya jeruk, itu kita simbolkan dengan X, dan mangga simbolkan dengan Y. Jadi gerobak ini bisa menampung 50 kg buah, yaitu jeruk sama mangga. Berarti kita bisa pakai model matematikanya adalah jika ada jeruk ditambah dengan mangga kurang dari sama dengan 50. Nah, si gerobak itu bisa menampung nih jeruk sama mangga ini ya kurang dari sama dengan 50 itu, nggak bisa lebih dari 50, tapi bisa kurang dari 50. Seperti ini model matematikanya ya. Seorang pedagang buah memiliki gerobak yang dapat menampung 50 kg buah. Nah, ini 50 kg buah, buahnya apa? X sama Y, jeruk sama mangga, 1. Nah, pedagang itu membeli jeruk dengan harga 18.000 per kilogram. Jeruk, mangganya 15.000 per kilogram. Jika ia mempunyai uang 840, nah maka model matematikanya kayak gimana? Berarti yang pertama 18 jeruk. Jeruk itu 18.000, berarti jeruk kan tadi X. Jadi 18.000 X, kan dia beli 18.000 per kilogram untuk jeruk kan. Kemudian ditambah beli apa lagi dia? Mangga berapa? 15.000 untuk Y. Nah, dia cuma punya uang, berarti kalau cuma punya uang 800 berarti kurang dari sama dengan 840.000. Nah, ini model kedua. Ini bisa kita sederhanakan lagi model yang kedua dengan membagi seluruh luasnya, kita bagi dengan berapa? Dengan 3.000 ya. Nah, 18.000 dibagi 3.000 berapa dapatnya? 6X. 15 ditambah bagi 3.000 jadinya 5Y kurang dari sama dengan 840.000 bagi 3.000 itu 280. Nah, kita punya model yang ini yang pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari X tambah Y kurang dari ini. Boleh, bisa, ini enggak. Ini enggak. Ya, ini bisa, ini bisa. Sekarang yang ini ya, 6X tambah 5Y. 6X tambah 5Y ini sudah tidak bisa. 6X tambah 5Y, nah tinggal C sama E. Kurang dari yang E apa nih lebih dari? Ya udah jelas, berarti yang C katanya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 10. Berarti kita punya U4 itu sama dengan 10. Suku ke-10 berarti U10 itu sama dengan 40. Suku ke-6 berarti yang ditanya adalah U6. Nah, kalau aritmatika itu rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikalikan dengan B. Berarti gimana caranya? Kita harus tahu dulu dong. A itu adalah U1, suku pertama. B itu ini sama dengan A, yaitu suku pertama. B itu adalah beda. Bedanya berapa? Kan kita nggak tahu. Kita cuma tahunya suku keempat sama suku ke-10. Kita bisa cari dari situ. Nah, U4 itu kita bisa jabarkan. U4 berarti A ditambah N-nya berapa? Ya, karena N di sini 4 berarti ya 4 kurang 1 kali B. Berarti U4-nya berapa? 10. A 4 kurang 1 3 kali B berarti 3B. Nah, kita punya persamaan nih 1. Kemudian U6 berarti U6 di sini ya, U6 sama dengan A ditambah N nya 6 kurang 1B. Berarti U6 nya tadi 40, A ditambah 6 kurang 1 5B. Ini persamaan kedua. Sekarang kita cari untuk A sama B nya dari kedua persamaan ini. Kita bisa cari di sini ya, di atas. Berarti yang pertama tadi A tambah 3B sama dengan 10. Saya balik sama aja ya. Kemudian A tambah 5B sama dengan 40. Kita bisa cara eliminasi langsung untuk mendapatkan 3 kurang 5. Berarti min 2B ya. Sama dengan 10 dikurang 40 berarti berapa? Min 30. B sama dengan min 30 bagi 2 sama dengan
15. Berarti B nya sama dengan 15. Oh sorry, tadi U yang ini U10 ya, bukan U6. 10 salah nih, berarti ini 9 ya. Nah, kita ganti 9. Nah 3 dikurang ini jadi 6 ya. Oke, min 30 dibagi min 6 sama dengan 5. Kita sudah dapat nilai B nya 5. Untuk mencari nilai A nya berarti bedanya ini 5. Kemudian kita cari nilai A nya, bisa kita substitusikan ke sini boleh, persamaan 1, berarti A ditambah 3 B nya 5 sama dengan 10, A tambah 15 sama dengan 10, A sama dengan 10 min 15, A sama dengan min 5 ya, A nya min 5. Udah kita masukkan, yang dicari apa? Suku ke-6, berarti U6 sama dengan A nya min 5 ditambah 6 kurang 1 B nya 5 min 5, 6 kurang 1 itu berarti 5 kali 5. Nah kan itu 5 dikali 5 sama dengan min 5 ditambah 25, berarti jawabannya 20 yang B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nah soal nomor 10 ini gimana Pak? Ya nomor 10 jenis 1, jenis 2 ini sebagai X, ini sebagai Y. Kita cari modelnya dulu, berarti di sini 200 X ditambah, untuk model ya, kita cari model lagi, ya ini 300 Y kurang dari sama dengan berapa? 100.000. Nah kemudian yang kedua hanya bisa memproduksi 400 X tambah Y kurang dari 400. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi, ini menjadi 2X tambah 3Y kurang dari 1000, masing-masing dibagi 100 ya. Yang ini tetap X tambah Y kurang dari 400. Nah kita persamaan 1, persamaan 2. Kemudian kita punya fungsi untuk nilai optimum dan minimumnya, fungsi f x, y nya. Dari mana? Dari keuntungan ya, keuntungan 800 X, berarti keuntungan untuk Y jenis 1 itu 800 ditambah keuntungan jenis Y2 900 Y. Di sini kan ditanya keuntungan terbesar yang dapat dicapai berapa gitu kan. Jadi kita harus cari X sama Y nya. Kita dari sini kita substitusikan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 1000. Kita sama dengan saja dulu ya, sama dengan 1000. Kemudian yang bawahnya X tambah Y sama dengan 400. Kita bisa substitusikan, yang ini kali 1, yang ini kali 2 ya, biar sama. Ini jadinya 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Yang bawahnya 2X tambah 2Y sama dengan 800. Tinggal dikurang, dapatlah di sini Y sama dengan 200. Y nya sudah 200, kita masukkan ke sini. Berarti X tambah 200 sama dengan 400. X sama dengan 400 dikurang 200. X sama dengan 200. Kita dapat nilai X nya, dapat nilai Y nya, masukkan ke dalam fungsi keuntungan. 800 X nya itu 200 tambah 900 Y nya juga 200, berarti sini ya, 800 8 kali 2 itu 16 tambah 0 nya 4 jadi 160.000. Kemudian 900 kali 2, 9 kali 2 itu 18 tambah 0 nya 4 jadi 180. 160 ditambah 180.000. Nah tinggal 16 tambah 8 aja, 34. Nah ini ya. Oke, ini untuk yang soal nomor 1 sampai 10 dulu kita bahas, kita lanjutkan di part selanjutnya.